Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Maulana Yusuf. Saya adalah guru kimia di SMA 1 Ciwidey. Kali ini saya akan melakukan tutorial terkait penggunaan Quizizz yang sering digunakan oleh para pendidik di seluruh Indonesia, bahkan di berbagai negara. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk membuka Quizizz di dua bagian ya. Yang pertama ada pada Google Chrome dan yang satu menggunakan aplikasi secara langsung dari Google Play Store. Oke, kali ini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengetikkan atau memasukkan kata kunci terkait Quizizz. Nah, di sini sudah ada, tinggal masuk. Kemudian perlu teman-teman ketahui bahwa penggunaan Quizizz itu bisa menggunakan berbagai akun, baik itu akun pribadi yang berupa Gmail ataupun bagi pendidik yang sudah memiliki akun googlebelajar.id juga bisa digunakan. Nah, di sini sudah masuk. Ada beberapa fitur yang perlu Bapak Ibu ketahui terkait penggunaan Quizizz. Yang pertama, sebelum teman-teman itu membuat sebuah quiz ya, ada fitur di bagian kiri atas informasi yang bisa teman-teman ketahui. Yang pertama ada kolom cari ya di sebelah sini, kemudian yang di bawahnya ada perpustakaan. Ini memuat berbagai tipe-tipe soal yang ingin teman-teman buat. Kemudian yang ketiga hasil, ini menampilkan beberapa hasil yang sudah dilakukan selama kuis itu berjalan atau setelah kuis itu berjalan. Kemudian teman-teman juga bisa membuat sebuah kelas ya, kelas pembelajaran yang kemudian diferensiasi juga. Ini ada fitur terbaru terkait Quizizz, bahwa di dalam kurikulum Merdeka ada pembelajaran yang berbasis berdiferensiasi atau pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan peserta didik. Nah, di sini diferensiasi bisa melihat kebutuhan belajar anak, di mana pembelajaran anak itu sudah mencapai di tahap mana. Kemudian yang terakhir adalah Quizizz AI, artinya aplikasi Quizizz ini kita tidak perlu seperti dulu ya memasukkan soal satu persatu, namun bisa dibantu oleh platform AI atau Artificial Intelligence ya. Nah, kalau Bapak Ibu atau teman-teman sekalian ingin membuat secara langsung, tinggal pilih buat ya, pilih buat, kemudian ada berbagai pilihan ya. Tambahkan pertanyaan baru, misalkan teman-teman ingin pilihan ganda, isian singkat, atau bahkan tanggapan terbuka juga bisa ya. Sangat lengkap sekali fitur-fitur ini. Bahkan kalau teman-teman ingin memberikan kuis yang memerlukan pemikiran tingkat tinggi, tentunya bisa memilih di bagian menjodohkan, susunan ulang, seret dan lepas, dan lain sebagainya. Uniknya di Quizizz ini ada bagian yang bisa memuat soal-soal berbasis matematika. Terkadang para guru sulit untuk memasukkan rumus-rumus ya. Maka di sini ada respon matematika dan grafik matematika. Secara pribadi saya sangat puas, sangat senang sekali menggunakan fitur Quizizz ini. Selain daripada memudahkan guru untuk membuat soal-soal interaktif, juga ternyata ini membangun semangat para siswa untuk terus belajar, terus berusaha lebih baik lagi. Terutama ada fitur emojinya, sehingga
mereka juga selain daripada bisa menjawab juga terhibur terkait jawaban mereka. Dan yang membuat excited para siswa tentunya ada pada bagian pemeringkatan, sehingga pemeringkatan ini juga tidak hanya di akhir kuis, tapi bisa dilihat secara real time gitu Bapak Ibu ya teman-teman sekalian. Nah, secara keseluruhan penggunaan Quizizz di bagian di bagian Google Chrome itu sudah cukup lengkap ya. Hanya saja terkadang memang ada beberapa beberapa sistem di Google Chrome ini ada yang tidak support ya. Nah, alangkah lebih nyamannya teman-teman semua itu membuat Quizizz itu di aplikasi Google Play Store atau di App Store-nya. Kenapa? Karena di situ semuanya sudah lengkap, tidak memiliki gangguan-gangguan ataupun trouble yang lain. Salah satu trouble-nya ini kalau kita ingin merubah tampilan seperti ini ya, tampilan ini ingin kita hilangkan di bagian buat, kita mungkin harus pilih keluar dulu. Nah, kalau kita pilih keluar seperti ini, maka tentunya kita keluar dari akun gitu ya. Maka kita harus pilih in kembali. Nah, di sini tinggal masuk menggunakan akun googlebelajar.id-nya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua bisa seperti yang saya ucapkan tadi, bisa melanjutkan dengan Google atau dengan nomor telepon atau dengan belajar.id-nya. Kita coba dengan belajar.id, kita ketikkan tidak ditemukan, saya ada trouble terkait itu. Kita coba, oh ya, nah di sini ya. Oh, kebalik ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita sudah masuk kembali ke bagian halaman Quizizz-nya. Nah, saya sering sekali membuat di bagian quiz ini tentunya terkait dengan kimia ya. Ada yang tentang pretest ikatan kimia, ada yang tentang kepolaran senyawa, ada yang tentang berbagai macam kuis yang sudah saya buat dari sejak 2019 ya, 2019 akhir. Oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait tentang Quizizz yang ada pada Google Chrome. Nah, sekarang kita coba bagaimana fitur yang ada pada kita ketikkan Quizizz, kita download atau install terlebih dahulu. Nah, teman-teman, di sini saya sudah mendownload aplikasi Quizizz-nya. Mari kita buka. Ya, tampilannya cukup unik ya, teman-teman, cukup menarik, bagus juga ya. Dan pengalaman saya mengenai Quizizz, tentunya handphone harus prima ya, memorinya harus cukup, kemudian yang paling utama juga adalah sinyal ya.
Nah, di sini ada pilihan ya. Tadi pilihan yang pertama adalah sebagai siapa saya, apakah di sekolah atau di perusahaan. Tentunya kalau saya itu di sekolah, maka saya menjadi seorang guru. Kalau nanti siswa berarti harus siswa. Kalau pelatih ya atau kepala kurikulum, maka saya kurikulum, ataupun bahkan kepala sekolah mungkin bisa masuk ke administrator. Nah, di sini kalau saya guru berarti saya harus memilih menggunakan akun belajar.id. Nah, akun saya di sini. Kita tunggu beberapa detik ya, teman-teman. Nah, ini tampilan yang ada pada aplikasi Quizizz-nya secara langsung, lebih enak dipandang ya teman-teman. Kemudian pilihannya juga lengkap. Cuma perbedaannya kalau tadi bagian perpustakaan hasil kelasnya ada di sebelah kiri, kalau di dalam aplikasi ada di bagian bawahnya gitu. Kemudian dari kecepatannya juga ini cukup bagus, tidak ada trouble ataupun nge-lag ya bahasa kalau anak muda sekarang. Oke ya, itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu kalau ingin mengetahui lebih lanjut terkait bagaimana penggunaan Quizizz dalam pendidikan, Bapak Ibu tunggu channel saya ya di YouTube ini. Nanti akan saya kasih tutorial bagaimana cara membuat kuis yang interaktif yang bisa dilakukan dalam pembelajaran sehari-hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.